Kena knalpot panas atau kecipratan minyak goreng, mungkin refleks pertama kamu justru bikin lukanya jadi parah banget. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar semua kesalahan fatal yang bisa ninggalin bekas luka seumur hidup. Coba jujur, pas panik kesiram air panas, apa yang langsung kamu cari? Kalau jawabannya pasta gigi, stop. Dengerin ini baik-baik, karena itu adalah langkah paling salah yang bisa kamu lakuin. Oke, kita mulai dari biang keroknya ya. Mitos yang paling populer dan jujur aja paling bahaya, ngolesin pasta gigi ke luka bakar. Nah, ini dia. Di sebelah kiri, mitos yang kita semua percaya. Katanya pasta gigi itu adem, bikin dingin. Tapi faktanya, di sebelah kanan, medis bilang sebaliknya. Pasta gigi itu justru memerangkap panas di dalam kulit, ngerusak sel-sel baru, dan malah jadi sarang bakteri. Beda jauh kan? Tapi, kenapa sih pasta gigi sebahaya itu? Apa yang sebenarnya terjadi di bawah kulit kita pas diolesin odol? Yuk kita bedah sains di baliknya. Jadi gini, pasta gigi itu bertindak sebagai isolator termal. Dia bikin lapisan tebal yang kedap udara di atas luka kamu. Akibatnya, panas dari luka bakar yang seharusnya keluar malah kekunci di dalam. Kulit kamu jadi terus termasak dari dalam, bikin lukanya makin dalam dan makin parah. Ngeri kan? Dan bukan cuma panasnya yang terperangkap loh. Coba bayangin, deterjen sama bahan penggosok yang dibikin buat gigi yang keras, kita olesin ke kulit kita yang lagi rapuh dan terbuka. Ini tuh ibaratnya numpahin sabun colek ke luka. Jelas-jelas ngerusak sel kulit baru dan ngundang infeksi buat datang. Oke, cukup soal apa aja yang salah. Sekarang kita fokus ke solusinya. Apa sih satu-satunya tindakan yang jadi pahlawan di situasi ini? Tindakan yang bener-bener nolong. Ingat angka ini baik-baik, 20. Bukan 5, bukan 10, tapi 20 menit penuh. Ini aturan emas yang bisa nyelamatin kulit kamu dari kerusakan permanen. Prosedurnya simpel banget, tapi harus urut ya. Pertama, langsung jauhi sumber panasnya. Kedua, langsung siram lukanya pakai air keran biasa. Ingat, bukan air es ya. Ketiga, ini nih bagian paling penting. Terus alirin air selama 20 menit. Serius, pasang timer kalau perlu. Terakhir, cepat-cepat lepasin cincin, jam, atau gelang sebelum area lukanya bengkak. Mungkin kamu mikir, hah? 20 menit? Lama banget. Iya emang, tapi kenapa harus lama itu? Ternyata ada alasan ilmiah yang penting banget di baliknya. Jadi, ngalirin air selama 20 menit itu bukan cuma buat ngilangin rasa sakit sesaat. Secara sains, tindakan ini tuh narik keluar sisa panas yang masih terperangkap di lapisan kulit yang lebih dalam. Ini yang ngentiin proses kerusakan biar lukanya nggak makin meluas. Secara harfiah, ini nyelamatin jaringan kulit yang ada di ambang kematian. Ternyata musuhnya nggak cuma pasta gigi, ada beberapa resep rumahan lain yang sama bahayanya. Yuk kita bahas cepat 3 hal yang jangan pernah kamu lakuin. Pertama, jangan pakai es batu. Logikanya emang dingin, tapi es itu terlalu ekstrim. Dinginnya bikin pembuluh darah di kulit kaget terus langsung menciut. Akibatnya, pasokan darah dan oksigen ke area luka jadi macet. Kerusakan jaringannya malah bisa lebih parah dari luka bakarnya sendiri. Kedua, kalau muncul gelembung air atau lenting di kulit, jangan sekali-kali dipecahin. Cairan di dalamnya itu steril, dan gelembung itu sebenarnya berfungsi kayak perban alami dari tubuh kita buat ngelindungin luka di bawahnya dari kuman dan infeksi. Dan terakhir, lupain semua resep dapur. Mentega, minyak goreng, apalagi kecap. Fungsinya sama aja kayak pasta gigi. Ngunci panas di dalam dan jadi tempat bakteri buat pesta pora. Luka kamu itu bukan makanan ya. Oke, informasinya lumayan banyak ya. Biar nggak lupa, mari kita rangkum semua poin-poin kuncinya. Anggap aja ini contekan darurat buat kamu. Ini dia rangkuman pamungkasnya. Sisi kiri itu pahlawannya. Air mengalir 20 menit, air sejuk, lepasin perhiasan. Sisi kanan itu penjahatnya. Pasta gigi, mentega, es, dan kawan-kawannya. Simpen ini di kepala kamu. Jelas banget kan mana yang boleh dan mana yang haram dilakuin. Dan ini bukan kata aku loh, ini adalah kesepakatan para ahli medis di seluruh dunia. Terapi tunggal paling penting buat luka bakar itu ya cuma satu, air mengalir selama 20 menit. Titik. Nah, sekarang giliran kamu. Selain odol, mitos pertolongan pertama apalagi yang paling aneh yang pernah kamu dengar? Atau mungkin pernah kamu lakuin? Coba deh tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng. Informasi ini kelihatannya sepele, tapi bisa jadi penentu antara bekas luka kecil sama kerusakan permanen. Jadi, tolong banget bagikan penjelasan ini ke orang-orang yang kamu sayang. 1 kali share dari kamu beneran bisa nyelamatin kulit seseorang. Makasih banyak udah nonton.